di Universitas Islam Internasional Indonesia, yang dimana karya-karyanya sangat banyak di media cetak maupun di jurnal terkait tentang pendidikan. Jadi nanti kita bisa berdiskusi tentang bagaimana pendidikan di Indonesia apakah sudah cukup baik gitu ya. Nanti sebelum itu akan ada presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Itang terkait tentang metode pendidikan ketika COVID-19, dan pemakalah kedua sepertinya belum dapat hadir ini Bu. Jadi kita sambil menunggu sambil presentasi. Apabila nanti jam setelah Pak Itang tidak ada pemakalannya, kita diskusikan saja karena sepertinya seru ini terkait tentang pembelajaran atau pendidikan yang uh, penuh pro dan kontra ini Bu sebenarnya antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu saya berikan sambutan terlebih dahulu kepada Pak Ade Jaya selaku Puslit di UIN Sultan Malaka Hasanuddin Banten yang mendirikan atau menciptakan Banten Forum untuk bahan diskusi dosen-dosen agar dapat dipaparkan oleh para peneliti dan bisa diambil pembelajaran oleh kita gitu ya. Di tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu Tati yang saya hormati, selamat sore. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke Pak Itang yang sudah bersedia hadir di ruangan ini. Kemudian terima kasih yang sama saya sampaikan ke Bu Tati. Salam kenal dari saya, Ade Jaya. Saya waktu mencari orang siapa yang pas untuk membahas hasil penelitiannya Pak Itang, saya tanya Pak Yanuar, apakah di UI3 ada yang ahli di bidang ini, lalu dikasih nomor ibu, lalu saya hubungi dan alhamdulillah bersedia. Sekedar pengantar ke Bu Tati, terutama Banten Forum ini dibuat dua tahun yang lalu ketika COVID di akhir-akhir, di mana kami butuh ruang untuk berdiskusi karena untuk diskusi secara offline sangat susah, sangat terbatas. Di masa-masa itu diskusi Banten Forum ini pesertanya banyak sekali, bisa 60 lebih dan bisa bertahan selama 2 jam lebih. Tetapi setelah COVID hilang, acara Zoom ini menjadi kurang ya, kurang. Termasuk juga di sesi kita yang ketiga ini barangkali hanya kita berempat saja. Tapi terlepas dari itu, nanti setelah acara ini selesai, rekamannya akan kami upload ke YouTube supaya di lain kesempatan orang banyak bisa ikut menonton, menyimak apa yang didiskusikan di ruangan sini. Banten Forum sendiri dibuat itu untuk menyebarkan hasil penelitian buat publik yang lebih luas. Karena hasil penelitian berupa artikel atau buku seringkali dibaca oleh orang yang terbatas karena bahasanya serius, kemudian sangat konseptual dan lain sebagainya. Tetapi di ruang diskusi yang lebih populer ini diharapkan masyarakat yang lebih luas dengan katakanlah level pendidikan yang menengah ke bawah atau masyarakat umum bisa menangkap apa sebetulnya yang dibicarakan oleh kalangan ilmuwan. Nah, karena itu kemudian ini dihadirkan. Lalu yang kedua, tentu saja dalam banyak hal kalau kita punya karya, seringkali kalau kita saja yang baca atau yang nulis serasa sudah sangat bagus. Tetapi ketika kita minta orang lain, ternyata masih banyak celah-celah yang bisa diperbaiki. Oleh karena itu kami menghadirkan di setiap diskusi satu pembicara tamu yang akan ikut membahas, memberikan masukan, kritik dan sebagainya. Dan dalam hal ini Bu Tati kami undang untuk memberikan masukan kepada Pak Itang tentang penelitian yang Pak Itang dan Pak Profesor Wawan lakukan di tahun lalu ya, tahun 2022. Dan mudah-mudahan masukan dari Bu Tati bisa bermanfaat buat Pak Itang dan juga Pak Wawan. Yang kedua, diskusi ini nanti bisa bermanfaat buat orang banyak. Demikian pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih Bu Tati sudah hadir
memenuhi undangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dr. Adi Jaya. Acara selanjutnya pemaparan hasil penelitian yang akan dilakukan oleh Pak Dr. Itang. Tempat dan waktu dipersilahkan untuk membagikan mungkin slide-nya. Bisa. Ya, bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil jalil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Tati Wardi, PSD, dari Universitas Islam Internasional Indonesia yang saya muliakan sebagai pengarah pembimbing kami, yang saya muliakan Sohibul Bait LP2M. Di sana ada Pak Ade Jaya dan Ade Fakih. Jadi 2M itu di sana ada dua andalan, Pak Ade Jaya dan Ade Fakih, beserta ketua LP2M yang saya muliakan, Pak Moderator Pak Haris, juga kepada rekan peneliti yang mungkin saja sedang akan membuka, Pak Helal dan Budi Amah. Kalau Pak Helal itu sedang berbaring di rumah sakit. Judul penelitian ini yang kami angkat itu tentang metode pembelajaran dan pemberdayaan ekonomi syariah di masa COVID-19. Penelitian ini sesungguhnya diteliti mulai tahun 2020, di mana COVID-19 itu mulai ada. COVID itu mulai akhir 2019, pada bulan Desember itu sudah mulai COVID. Lalu kemudian berakhir di tahun 2023, keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023 dan Presiden Jokowi menetapkan status COVID-19 telah berakhir sebagai bencana nasional secara resmi, itu dicabut. Nah, berarti diawali penelitian ini dimulai COVID dan diakhiri dengan presentasi ini juga diakhiri dengan COVID.
Berarti sudah 3 tahun, sudah sedikit agak lupa. COVID-19 itu adalah sebuah wabah atau penyakit sesungguhnya yang berasal dari Wuhan, dari Cina. Dan COVID-19 ini itu sangat meresahkan dunia. Kurang lebih 213 negara itu tidak berdaya. Dunia pendidikan ditutup, dunia ekonomi juga lumpuh, pabrik-pabrik banyak gulung tikar, karyawan juga banyak di-PHK. Bukan hanya itu, termasuk juga persoalan ibadah itu dibatasi. Sehingga yang disyariatkannya kita harus melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan sebagaimana Rasulullah memerintahkan supaya sholat di masjid, akan tetapi dengan sakit itu kita untuk tidak berangkat ke masjid, termasuk rapatkan barisan, renggangkan, karena memang situasi pandemi COVID-19 ini. Dan akibat dari ditutupnya ya berbagai sektor termasuk ekonomi, dan ini adalah merupakan kebutuhan pokok, karyawan banyak di PHK, maka ini juga memicu kepada masyarakat sangat susah untuk mencari kehidupannya. Sehingga muncul di sana ya kriminalisasi. Banyak pencurian, pencopetan dan lain sebagainya. Maka tentu dalam hal ini para pakar terutama dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi berusaha bagaimana kebutuhan yang menyangkut kaitannya kebutuhan yang daruriat, kebutuhan pokok, Maaf, Pak, sebagaimana maaf Pak Dokter. Intinya belum ditampilkan tuh masih berbentuk file ya. Bisa diklik di situ. Soalnya materinya belum ditampilkan. Jadi Bu Tati nggak bisa melihat. Ini soalnya masih, masih bacaan ya. ya masih di folder aja Pak. Coba diklik 2 kali aja Pak Itang. PDF kan? Ya, kita kan menganggap dari pakar itu Pak, yang menggoncangkan dunia itu paling tidak Pak Itang, ilmu, ekonomi, dan teknologi. maaf Pak Itang. Di share dulu itunya materinya Pak. Soalnya belum tampil. Share kemana tuh? Ini diklik. Ini kan sudah tampil di folder nih. Belum diklik sama Pak Itang. Yang penelitian metode pembelajaran itu. Coba klik 2 kali Pak. Yang share screen itu. Mungkin bisa dibantu kali Pak, dikirim lewat WA, nanti panitia membantu share Ya, screen. saya kirim ya. Boleh. Saya kirim ke Pak Ade aja nih. Iya, boleh ke saya Pak Itan. Boleh ke saya Pak Itang.
Aduh. Baik. Nah, dari peristiwa musibah yang terjadi, tentu para pakar pendidikan itu bagaimana caranya pendidikan ini tetap berjalan terus tanpa ada yang menghalanginya, sehingga tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Apapun yang membatasinya, karena memang pendidikan itu kaitannya dengan ilmu, dan ilmu ini adalah merupakan sebuah kebutuhan dalam hidup ini. Tanpa ilmu, segala sesuatu tidak akan ada hasilnya. Maka dengan cara apapun dan bagaimanapun para pakar ini untuk bekerja sama tentunya dengan ahli IT, bagaimana pembelajaran itu bisa ya tersampaikan sesuai dengan ya tujuan pendidikan itu sendiri. Termasuk ekonomi. Ekonomi ini adalah merupakan sebuah kebutuhan yang daruriyat, yang tidak boleh tidak. Kebutuhan itu harus terpenuhi dan tidak boleh terhalangi oleh sesuatu apapun, termasuk dengan sebuah COVID-19. Maka dalam hal ini bagaimana para ahli ekonomi tentunya bekerja sama dengan IT, walaupun secara fisik ini tidak bersentuhan, akan tetapi tetap transaksi itu bisa terlaksana. Penelitian ini memang ada dua perpaduan, karena memang kita dari basic yang satu, basicnya pendidikan, dan yang satu lagi basicnya adalah tentang ekonomi. Jadi inilah sesungguhnya yang membedakan penelitian dari penelitian yang lain. Kalau penelitian yang lain itu hanya konsentrasi, bidang pendidikan ya pendidikan, bidang ekonomi ya ekonomi. Nah, untuk membedakan hal itu, kami padukan antara pembelajaran dan pemberdayaan. Kemudian masalah yang diteliti, di sini ada rumusan masalah. Apa yang dirumuskan dalam penelitian ini? Itu pertama, bagaimana dampak COVID-19 terhadap metode pembelajaran dan pemberdayaan di masa COVID-19. Jadi kita ingin melihat seperti apa dampak COVID-19 itu terhadap pembelajaran dan pemberdayaan. Yang kedua, apa sih perubahannya? Perubahan yang terjadi ya terhadap pembelajaran dan pemberdayaan ekonomi syariah di masa COVID-19 itu. Dan yang ketiga, seberapa besar perubahan tersebut ya hasil dari pembelajaran dan pemberdayaan ekonomi syariah pada masa COVID-19. Nah, ini kita lihat kajian terdahulu ya.
kajian terdahulu sebagaimana oleh Sri Anita tentang penerapan pembelajaran dalam jaringan ya pada anak usia dini selama pandemi gitu. Yang jelas penelitian-penelitian yang sudah diteliti baik itu dalam pembelajaran maupun dalam pemberdayaan ekonomi itu pada satu segmen saja, artinya tidak dipadukan dengan kedua antara pembelajaran dan pemberdayaan ekonomi tersebut. Kemudian masuk kepada konsep teori yang digunakan ini kaitannya dengan pembelajaran. Sebagaimana di sana ada Purwadarminta ya menjelaskan bahwa metode adalah cara yang teratur dan berpikir untuk mencapai suatu maksud. Demikian Ahmad Tafsir juga demikian. Zulkifli bahwa metode adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tersendiri. Kemudian teori ekonomi, ya ekonomi ini kan tentunya manusia tidak lepas dari ekonomi yang berdasarkan kepada sebuah kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Maaf, Prof. Bahkan dalam Apa itu? pasal 33 Peta? ya, Langsung ke intinya saja mungkin, Pak. Biar bisa didiskusikan dengan Bu Tati. Langsung ke intinya saja metode pembelajaran COVID. ya baik. Kemudian kita langsung saja kepada bab keempat, itu terkait tentang dampak ya. Dampak daripada metode pembelajaran. Yang awalnya kan metode ceramah begitu. Kemudian ya metode menghafal. Kemudian ada lagi metode tanya jawab. Dan itu sesuatu yang secara rutin dilaksanakan di setiap pembelajaran, termasuk juga metode diskusi. Nah, kemudian metode pemberdayaan, nah itu ada metode dampingan namanya. Kemudian ada metode bantuan permodalan, kemudian metode kemitraan usaha. Nah, itu terkait tentang apa namanya? Tentang dampak apa saja ya yang digunakan dalam pembelajaran dan pemberdayaan. Lalu kemudian apa perubahan yang terjadi pada masa COVID-19? Yaitu perubahan metode pembelajaran itu sendiri. Dari yang disebutkan tadi, metode diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian ceramah. Nah, itu di masa COVID-19 digunakan metode daring atau online. Tentunya dengan menggunakan
Zoom meeting. Nah, kalau kita melihat dari hasilnya ya, tabel-tabel yang ada di sini, ada yang dihasilkan. Kemudian selain itu juga ada metode hybrid ya, hybrid learning. Kemudian metode pengaturan kelas, yaitu yang digunakan pada pembelajaran. Nah, untuk pemberdayaannya, ya perubahan metode pemberdayaan ekonomi syariah. Nah, ini tentu yang awalnya transaksi secara langsung, itu juga secara daring dengan menggunakan metode online dengan tentunya memakai transaksi seperti GoPay, kemudian Dana, kemudian Cash Wallet, kemudian Sukuku, dan lain sebagainya. Nah, dalam metode pembelajaran dan pemberdayaan ekonomi syariah itu ya tidak jauh beda, karena kita menghadapi situasi yang lain dari biasanya, yang ketemu fisik juga tidak mungkin, maka kita menggunakan suatu alat, yaitu berupa teknologi dengan metode online dalam bidang pembelajaran. Bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa sampai kepada yang dimaksud, dan termasuk juga dalam transaksi ekonomi sekalipun tidak bertemu, akan tetapi dengan menggunakan metode ya online transaksi, maka tujuan daripada transaksi itu bisa terlaksana. Nah, ini tentu banyak kekurangannya, mohon arahannya kepada Ibu Tati. Terima kasih Pak Haris. Baik, terima kasih Pak Dr. Itang yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Dilanjutkan untuk Bu Tati terlebih dahulu agar mengkoreksi atau memberikan kritik untuk penyempurnaan artikel. Baik, terima kasih Pak Dr. Itang, Bapak Ade, Pak Aris, dan ini ada satu akun yang masuk, tapi belum tahu siapa orangnya. Salam kenal. Saya mau tanya sebelumnya ke Dr. Itang, ini kan filenya kan sampai 100 something nih. Asumsi saya ini adalah laporan penelitian ya. Jadi laporan penelitian ya Pak ya, mungkin dapat grant gitu dari lembaga, terus ini hasil laporannya gitu ya Pak, betul? Ya, benar. Kalau itu saya tidak komentari ya. Mungkin kalau ada rencana untuk publikasi kah dari sini, kalau itu mungkin saya bisa komentari gitu untuk apa namanya, kira-kira dari bahan laporan ini kalau mau publikasi itu seperti apa kira-kira masukan-masukan yang menurut saya gitu dari latar belakang pendidikan, kira-kira apa yang bisa dari sebuah laporan kan tidak semua akan masuk seluruhnya ke dalam publikasi. Kita kan harus memilih apakah pertanyaan pertama, pertanyaan kedua gitu, tidak sesuai dengan target jurnal. Biasanya seperti itu. Nah, mungkin kalau memang tujuannya untuk publikasi ada beberapa yang menurut saya bisa dipertajam gitu ya. Misalnya soal dari niat awal intensi Dr. Itang ya, ini adalah kolaborasi dari dua disiplin ilmu ya. Ada yang latar belakang pendidikan mungkin Dr. Itang ya. Yang satu lagi profesor siapa gitu ya, profesor saya baca di sini. Yang mungkin latar belakang ekonomi, mungkin saya ketukar. Jadi ada intensi untuk melakukan kolaborasi, ini merupakan
kalau saya tidak salah saya tangkap itu adalah sebuah novelty. Kebaruannya adalah penggabungan ini. Itu ya Pak ya. Jadi penggabungan ini adalah kebaruannya ya. Ya, Intensi itu sangat baik ya Pak ya. Maksudnya memang di dalam penelitian itu novelty itu menjadi hal yang dicari, itu misalnya pendekatan terbaru, misalnya dari merupakan perspektif yang fresh gitu ya. Karena sebuah ilmu itu mesti selalu direvisi. Jadi ada, kalau dalam pendidikan tuh praksis ya, harus berdasarkan apa yang kita praktekkan, dan kekinian itu penting sekali. Dalam kasus seperti ini, kebaruan itu bisa bukan berarti bisa positif, bisa juga menyulitkan. Maksud saya gini, kalau misalnya kita ingin mempublikasikan kebaruan yang saya tidak menilai ya bagaimana kebaruan yang ingin Bapak tampilkan, tapi ketika mempublikasikan publikasi ke salah satu jurnal, mereka tentu saja punya scope ya. Scope-nya itu mereka misalnya, jurnal ini mendedikasikan kepada penelitian pendidikan yang misalnya apakah yang lebih kepada pendekatan kualitatif, terus misalnya ada action research, terus pendekatannya adalah melihat pendidikan dalam konteks bukan hanya dalam kelas, tapi juga pendidikan bersifat di luar kelas gitu. Nah, biasanya mereka memiliki skop-skop yang ketika ada artikel masuk dan mereka melihat itu isinya misalnya pendidikan, terus mereka ada unsur apa yang di luar skop mereka, kemungkinan udah dari awal artikelnya itu akan tidak diseleksi oleh tim penjaga gawang, yaitu yang managing editor gitu ya, yang memanage jurnal. Nah, itu kan berarti kita sebagai penulis itu mesti tahu kalau ingin kita publikasikan, berarti kita mesti memilih bagian dari bahan yang sudah kita miliki, seperti yang Pak Itang punya ini, mana bagian yang kira-kira cukup baik atau cukup bisa dipilih agar bisa masuk dengan tujuan terbitan jurnal yang dimiliki. Artinya kalau saya secara pribadi misalnya kebaruan yang Pak Itang akan tampilkan ini membutuhkan upaya mencari jurnal yang kemungkinan akan menerima yang Bapak sebut sebagai kebaruan, atau ini berbeda loh, unik, jadi belum pernah ada. Mungkin mencari jurnal yang memang tujuannya adalah seperti itu. Dan upaya pencarian jurnal dari ribuan jurnal di dunia tentu tidak semudah itu ya. Jadi mungkin itu menjadi pertimbangan ketika nanti mau produk hasil laporan penelitian ini untuk diterbitkan. Itu satu. Yang kedua, mungkin ketika nanti formatnya untuk laporan untuk diterbitkan, tentu saja dari 150 halaman ini tidak bisa masuk semua. Yang seperti tadi saya sampaikan, Bapak kan melakukan ada 3 ya kalau nggak salah tujuannya. Mungkin hanya 1 gitu, tapi dipadatkan dan mungkin dikasih daging lagi, dielaborasi lagi. Yang paling penting, sangat krusial adalah soal metodologi ya. Metodologi mungkin saya karena bacanya tidak punya waktu banyak dan juga halamannya sangat panjang gitu. Yang saya lihat metodologinya itu masih sangat banyak bisa dielaborasi. Misalnya dari awal memilih kualitatif, misalnya kualitatif. Nah, kualitatifnya pemilihannya tidak terlalu dijelaskan. Di dalam tuh ada data angket dan wawancara gitu ya. Kenapa pemilihan instrumen itu yang dipilih dari sekian banyak instrumen bisa dipakai di dalam metodologi penelitian yang Bapak lakukan? Kualitatif kan instrumennya banyak ya ininya. Tapi dari sekian banyak itu kita kan punya rasional kenapa sebuah alat untuk pengumpulan data itu akan yang paling terbaik dari yang bisa kita lakukan untuk mencari data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, itu satu. Jadi ada rasional kenapa sebuah instrumen itu dipakai, dan juga proses di mana data itu, prosedur pengambilan data gitu. Misalnya kalau tidak salah di dalam
di dalam finding, karena saya di dalam metodologi terus terang mungkin saya bacanya kurang teliti ya, tapi di dalam finding saya melihat Bapak melakukan, dan juga itu ada di dalam referensi, yaitu ada sekitar 6 atau 7 yang orang yang Bapak wawancarai ya, itu kayaknya ada list orang wawancara ya di bawah belakang ya. Sebenarnya data seperti itu adanya di dalam metodologi, Pak, gitu ya, Pak Dr. Itang ya. Jadi sebenarnya bukan masuk dalam referensi, itu masuk ke dalam metodologi dan sebisa mungkin namanya disamarkan ya, karena nanti dalam penerbitan tuh nggak boleh bahkan nama perusahaan, bahkan nama institusi, pesantren, sekolah, universitas selalu bikin kita kaburkan namanya. Itu etika dalam penelitian. Ini terutama untuk diterbitin ya Pak. Kalau mungkin untuk LPM mungkin kan orang dalam mungkin anggapan saya ya. Jadi saya tidak akan mengomentari soal itu. Tapi kalau tujuannya untuk publikasi secara umum itu nama-nama itu akan Bapak samarkan betul. Diganti dengan nama ya bisa alias misalnya Bapak Ahmad menjadi Bapak Hamidi misalnya seperti itu. Tapi Bapak harus punya catatannya ya untuk memberikan ketika ditanya gitu untuk ketika kan ada kadang verifikasi data member checking istilahnya kalau dalam kualitatif itu Bapak punya Pak Hamidi itu adalah Pak Ahmad gitu. Jadi tetap punya data yang tersimpan dengan baik, tapi juga untuk ke publik kita samarkan nama itu. Nah, kembali ke soal prosedur penelitian, itu menurut saya proses Bapak pemilihan dan juga melakukan angket dan wawancara itu sayangnya menurut saya kurang banyak. Nah, nanti kalau dalam publikasi Bapak punya waktu banyak tuh Pak. Dan itu biasanya editor maupun reviewer itu mereka akan lebih galak di bagian itu tuh. Dan ini orang-orang yang ahli semua pada ngerti maksudnya ya. Kita tuh senang melihat, biasanya kita pengen tahu, biasanya findingnya itu proses pengambilan data dan data analisisnya tuh apa prosedurnya gitu kan, ada sequence-nya ya kalau dalam penelitian dari pengambilan data dan juga data analisis. Jadi prosedurnya Bapak upaya melakukan, karena orang-orang ini diwawancara kan adalah orang-orang yang sepertinya Bapak sangat selektif ya memilih orang-orang yang diwawancara ya Pak ya. Apa alasan pemilihan orang-orang ini? Ya, karena purposive sampling tentu saja. Kualitatif is fine. Tapi harus dijelaskan bahwa ini adalah orang yang tepat untuk mewakili data yang Bapak ingin kumpulkan gitu. Jadi itu bagian metodologi dan participants itu sangat penting ada informasi seperti itu. Terus itu bagian alat instrumen, prosedur pengambilan data, terus data analisis juga paket yang sangat penting. Memakai framework apa ketika nanti data yang sudah terkumpul dari angket maupun dari wawancara itu memakai frameworknya. Bapak waktu itu di dalam ini memang memakai yang umum, tematik misalnya. Tapi dalam tematik itu berarti tematiknya mengutip kepada misalnya dalam metode dalam pembelajaran itu tematik itu biasanya dikaitkan dengan apakah cara instruksi pengajaran, apakah sumber pembelajaran, apakah alat pembelajaran, itu kan tema-tema yang sebenarnya bisa menjadi memudahkan data di coding akhirnya menjadi tema-tema gitu kan, proses coding, setelah itu coding di collapse gitu karena coding banyak yang overlap gitu ya antara satu dengan lain sehingga ini menjadi tema yang lebih besar. Apakah temanya misalnya ini masuk dalam metode penyampaian, kedua ini adalah sumber pembelajarannya gitu ya, berarti misalnya memakai alat digital seperti PDF, apakah video gitu ya, apakah videonya itu berdasarkan YouTube atau ke video berdasarkan rekaman apa, saya juga kurang tahu apakah bentuknya seperti info apa ya, info-info. Jadi dalam YouTube pun mungkin bisa diklasifikasi lagi apakah berdasarkan pakai MOOC ya mungkin. Jadi mungkin gitu ya. Saya melihat tematik pun bisa dikasih informasi bagaimana cara
penelitian ini ketika mau diterbitkan di jurnal itu dijelaskan lagi sehingga menghasilkan temuan yang Bapak temukan itu dan menjawab dari sejumlah pertanyaan. Mungkin itu yang paling bisa harapan kami sebagai pembaca. Kalau saya jadi pembaca, saya akan senang sekali bisa melihat bagian itu, sehingga akhirnya bahwa peneliti itu bisa mendapatkan finding seperti yang Bapak tampilkan terakhir, itu merupakan proses yang sangat sistematis gitu ya, dan memiliki jalur yang secara transparan dipilih gitu, kualitatif pemilihannya adalah instrumen ini, kenapa pemilihan instrumen seperti ini, alasannya 1, 2, 3, terus juga pemilihan partisipannya dipilih ada 6 orang, pemilihan ini berdasarkan proposal sampling, tapi jelaskan kenapa orang-orang ini, apa kira-kira yang bisa orang ini, apakah apa yang penyebab orang ini yang dipilih gitu, dan bagaimana proses menghubungi, dan kayaknya orang-orangnya cukup ini ya, agak cukup prominent ya, atau orang sibuk lah gitu ya, orang-orang sibuk nih kayak diwawancara. Jadi ada pertimbangan seperti itu, orang-orang penting. Nah, ini mungkin dikasih tahu bagaimana proses pengambilan data ini di masa, seingat saya ini 2020, jadi juga ada penjelasan bagaimana COVID juga mempengaruhi proses peneliti untuk mengambil data gitu di dalam bagian metode penelitian ini. Terus yang tadi data analisis sudah saya jelaskan. Ini bagian ini menurut saya akan sangat ini ya, sangat menarik sekali gitu kalau mau diterbitkan dalam jurnal akan menjadi penguat sekali dengan finding yang Pak Dr. Itang dan rekan peneliti satunya lagi sudah lakukan hasil kerja kerasnya. Untuk sementara saya rasa itu ya, kalau dari saya. Pak Aris, Pak Ade. Baik, terima kasih Bu Tati untuk masukannya. Acara selanjutnya mungkin tanya jawab bagi peserta yang ingin menanyakan terkait tentang metode pembelajaran atau pemberdayaan syariah tentang penelitian Pak Itang. Dipersilakan, mungkin Pak Ade ada pertanyaan, atau Pak Hatta di sini. Sebelum saya bertanya, barangkali Pak Itang bisa menanggapi dulu komentar dari Bu Tati. Setelah itu nanti saya akan ikut bertanya satu dua pertanyaan. Oke, silakan Pak Dr. Itang. Sorry Pak, mic-nya belum di sip. Ibu pengarah, pembimbing, Ibu Tati Wardi sudah banyak sekali memberikan masukan kepada kami ya. Pertama kaitannya dengan format judul penelitian yang memadukan antara dua disiplin, baik itu pendidikan maupun ekonomi syariah. Memang awalnya ini kan kami ingin mencari yang beda dari yang lain, karena memang dari penelitian yang lain itu berfokus kepada satu konsentrasi. Pendidikan ya pendidikan, ekonomi ya ekonomi syariah, tetapi tidak ada yang memadukan di antara kedua ini. Satu sisi membanggakan dengan keduanya ini yang harus digabungkan ya, kami begitu. Wah, ini bisa tampil beda begitu. Dan kalau saya mendengar apa yang diarahkan oleh Ibu Tati tadi, ya ini sebuah bukan yang menggembirakan, karena yang kami tanggapi dari arahan-arahan katanya manjilah bainal manjilatain, masuk ke ke pengajaran, ke pendidikan nggak masuk ke ekonomi juga ada pendidikannya,
Jadi ada di tengah-tengah gitu. Nah, ini mau masuk nanti jurnal yang mana kan begitu. Nah, jadi tadi sudah memberikan semangat begitu, tergantung bagaimana kita bisa mengemasnya begitu. Ya, kalau di sana nanti ada apa namanya spek jurnal yang memang itu berbasis pendidikan, saya kira sebagai daya dukung dan pengkayaan tentang pendidikan itu, ya itu bagus dan harus diterima karena memang objek penelitian kami itu salah satu pendidikan yang memang memadukan antara pembelajaran dan ekonomi di sana. Walaupun tidak semua pesantren itu hanya satu bidang saja. Makanya objek penelitian kami yaitu di Pondok Pesantren Nurul Iman Asy'ariyah Parung Bogor yang memang memadukan antara pembelajaran dan pemberdayaan ekonomi. Dan memang dari objek yang kami kaji di sana benar-benar dipadukan. Memang arahan dari LP2M cari yang memang pendidikan dan di sana itu pemberdayaan juga. Makanya kan kalau kita lihat di sana di pesantren Asy'ariyah yang dipimpin oleh seorang keturunan Arab dan dia berjuang sendiri karena suaminya sudah tidak ada, meninggal dunia, masih muda, usia 52 tahun begitu. Punya lahan saja itu 17 hektar. 17 hektar itu udah berapa ya? 170.000 ya meter. Nah, itu di sana santri-santri itu tidak apa namanya ya, tidak bayaran di situ. Dan santri itu belajar dan siangnya diberdayakan untuk pemberdayaan ekonomi sehingga makan, biaya segala macam tidak dari luar. Bahkan dari SD sampai perguruan tinggi itu dibiayai oleh pesantren itu karena dari dia untuk dia oleh dia begitu. Nah, walaupun ada memang di UIN Jakarta itu kita hanya mengambil apa namanya objek penelitian secara pure pendidikan. Oke lah itu sebagai pembanding. Dan salah satu apa namanya objek kita di sana yaitu ada PT BES Ekoteknologi. Nah, kalau sudah teknologi ini perpaduan antara teknologi dan bisnisnya begitu. Makanya kita ambil sampel itu. Nah, atas dasar ini ya tentu ya kita optimis lah kalau misalnya ada sebuah jurnal yang mustahil lah tidak menerima hal ini karena memang pada kenyataannya yang memadukan hal itu ada begitu. Walaupun memang sudah kami coba ya itu agak sedikit agak sulit amat ini. Ya mungkin sulitnya karena tidak bisa begitu, tidak lihai. Tapi tadi atas motivasi Ibu ya, jadi kami semangat lagi. Sejak tahun berapa itu ya kami mandek itu, akhirnya ya sudah lupa saja begitu. Kemudian ada presentasi, waduh bagaimana cara bacanya? Jadi mungkin tadi ya karena halaman yang begitu banyak, kami juga sebagai penulis juga sampai lupa lagi tuh. Begitu. Apa poin apa kan begitu. Mohon maaf ya tersendat-sendat begini. Gitu. Nah, itu sebuah kebaharuan dan sudah kami coba. Itu kaitannya dengan lain-lain memang halaman begitu banyak. Mohon maaf kepada Ibu. Ya ini ya yakinlah begitu. Jangankan Ibu, saya saja begitu yang membacanya begitu. Ya, susah memahaminya. Ya tapi lah udah apa namanya komentarnya udah mencakup semuanya lah. Sudah mantap lah saya sendiri begitu. Sampai saya baca begitu. Ternyata memang banyak kesalahannya dari sisi apa namanya penulisan dan lain sebagainya. Kaitannya memang kaitannya dengan metodologi juga memang ya lemah lah begitu. Nah, ini motivasi dari Ibu. Insya Allah kita akan terus gali. Kemudian tentang wawancara juga, ini juga apa namanya kita berusaha begitu karena memang
agak sulit mewawancarai dalam pandemi COVID-19. Kalau dari sisi penulisannya kita tenang karena kegiatannya di rumah. Tapi begitu kita meneliti, mereka ya tutup mulut karena pakai masker masalahnya. Dan tutup pintu karena tidak boleh orang lain itu bisa masuk karena kondisi yang demikian. Bahkan kami coba, apalagi ini ada orang luar, dari mana? Dari Banten. Wah ini, udah katanya. Ini bukan saja merusak kegiatan, tapi juga merusak kesehatan, sehingga ketika mewawancarai itu agak sedikit ada gangguan tentang kesehatan. Tapi tidak mengapalah begitu. Nanti kita akan sortir, kemudian analisa juga. Terima kasih masukannya. Memang analisanya ya kurang tajam lah begitu, boleh dikatakan seperti itu. Makasih, kembali ke Pak Haris, ke Pak Adijaya. Baik, terima kasih Pak Itang atas respon terhadap pendapat Bu Tati. Untuk Pak Ade dipersilakan kita Terima diskusi. kasih. Terima kasih. Oke. Pak Itang, pertama terima kasih sudah presentasi. Saya punya 2 pertanyaan buat Bapak. Yang pertama, tadi saya minta maaf karena tadi laporan Bapak panjang sekali, jadi saya tidak sempat membaca seluruhnya. Jadi sejauh pengamatan Bapak, apa pengaruh COVID di dunia pendidikan? Apa hal yang berubah dari dunia pendidikan? Kemudian bagaimana Bapak mengatasi sih? Kalau kita lihat dari cara pandang jurnalistik misalkan, aspek kebaruannya ini makin lama makin tidak baru, Pak. Bagaimana? Perubahan kaitannya dengan pembelajaran di masa COVID-19 pada waktu itu. Nah, ini pertama perubahannya itu pada metode tentunya ya. Tujuan pendidikan kan tidak lain bagaimana tujuan pengajaran itu bisa tersampaikan kepada peserta didik. Itu. Nah, maka bagaimana strateginya agar pembelajaran itu sampai kepada peserta didik yang semula dengan dengan metode ceramah, kita bisa ketemu fisik, dengan metode setelah ceramah tanya jawab, lalu kemudian diskusi, kemudian metode menghafal, apalagi kalau sudah ke Timur Tengah, itu hafalannya harus 30 juz. Nah ini begitu. Pada saat terjadinya COVID-19, di mana fisik tidak ketemu, akan tetapi tetap bahwa pengajaran itu harus tersampaikan. Ya, karena tidak boleh terhalangi hal itu. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib, ilmu harus dimiliki, maka dalam hal ini ya perubahan yang terjadi, metode ketemu fisik, artinya fisik tidak ketemu, akan tetapi hakikat fisik itu bisa sampai sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu dengan metode daring. Metode daring ini adalah merupakan solusi. Ya, solusi. Memang awalnya semua itu, jangankan metode daring yang memang jauh, metode ya luring saja, ketemu saja ilmu itu nggak nyampe. Apalagi berjauhan. Tapi setelah dilakoni, nah begitulah manusia. Sebelum dilakoni itu akan terasa ketakutan sebagaimana dia lahirnya dalam keadaan nangis, tapi setelah kembali kepada kematian nangis lagi nggak mau. Nah sekarang itu maaf ya tuntutannya itu mahasiswa pengennya daring, Pak Ade.
pengennya daring, karena kalau daring itu kan bisa menghemat segalanya. Yang awalnya itu tidak disukai oleh kita semua, karena kita ketemu saja belum terserap, belum tentu terserap ilmu itu, apalagi dengan metode daring yang tidak ketemu, hanya mendengar suara. Tapi ternyata setelah dilakoni, daring ini sudah COVID ini sudah tidak ada, tapi ternyata itulah yang kita temukan hikmah daripada COVID-19 itu. Pertama, tambah ilmu. Kedua, ditambah keberkahan dan pahala. Karena apa? Karena penyakit itu adalah merupakan sebuah pengurasan daripada dosa-dosa. Nah, kita selama 3 tahun disiksa oleh sakit. Kemudian itu tambah keimanan kita. Ternyata ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib, penyakit ini penyakit gaib, maka daring itu adalah hal yang gaib. Maka disitulah ternyata kehidupan yang gaib itu ada. Sebagaimana adanya kita dalam keadaan daring ini, tidak ada masalah. Sekalipun sekarang sudah tidak ada COVID itu, akan tetapi kita terus dalam keadaan dan situasi apapun, terkadang kita masih menggunakannya dengan metode ini karena berjauhan. Sebagaimana kita bisa bertemu dengan Ibu Tati, bertemu dengan semuanya yang ada di sini. Nah, ini hikmah daripada COVID-19. Nah, kaitannya dengan publikasi, nah ini kan ya sudah tidak ada COVID itu, sudah berlalu. Bagaimana dengan publikasi ini? Ya, sebetulnya juga butuh bimbingan yang memang orang yang memang menggeluti al-hituh, ya, seperti ya tadi itu original orang gila jurnal itu kan, ya kalau tidak digeluti ya mungkin akan menjadi ngambang begitu, karena punya kesibukan masing-masing. Tapi atas dasar bimbingan, arahan dan lain sebagainya, motivasi, didukung dengan berbagai dukungan lain, saya kira tidak mungkin tidak tercapai begitu. Mudah-mudahan dengan upaya dan usaha kita, hari itu bisa terlaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Itang. Pak Ade ada pertanyaan lagi? Apa sudah? Sudah cukup. Cukup ya? Oke, Pak Itang, mungkin saya juga ingin bertanya terkait tentang strategi atau metode pembelajaran gitu ya. Nah, yang kita ketahui kan bagaimana gitu konsep pesantren mengevaluasi pembelajaran pas masa COVID gitu, Pak. Sementara kan yang kita tahu waktu Zoom meeting gitu ya, atau Google Meet gitu ya, yang dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri atau swasta itu banyak menimbulkan pro dan kontra gitu di kalangan pendidik gitu ya. Nah, sebenarnya strategi dari mengevaluasi konsep pembelajaran sehingga bisa dua gitu ya, mengelaborasikan antara pembelajaran dan pemberdayaan itu yang ada di pesantren itu seperti apa gitu. Sehingga mereka berhasil tuh membuat satu menggabungkan lah ya satu strategi itu gitu. Karena yang Pak Ade bilang itu ya tidak ada yang berubah nyatanya gitu. Banyak yang kalau misalkan kita Zoom misalkan, nah mungkin yang saya harapkan sih kita bisa belajar terkait tentang strategi pembelajaran yang ada di pesantren itu kalau misalkan bisa menggabungkan dua itu tadi itu strategi. Sementara di sekolah-sekolah negeri pun dan swasta pun, apalagi swasta yang memang keberatan waktu pembelajaran via Zoom atau Google Meet gitu. Mungkin itu. Nah, apakah di pesantren itu juga memiliki sebuah kurikulum khusus gitu ya, sehingga sehabisnya kita belajar kita melakukan pemberdayaan gitu, atau seperti apa tuh dalam Pak Itang melihat gitu pendidikan di antara pesantren dan pendidikan formal gitu mungkin. Nah, yang kedua Pak Itang, saya punya satu pertanyaan titipan dari TBMI PIR nih, ada di sini, cuma katanya lagi mengajar tapi
penasaran gitu terkait tentang penelitian berhubungan eh, namanya Yusi, dia mahasiswa S2 UIN Banten juga. Dia ingin menitipkan sebuah pertanyaan kepada Pak Itang, bagaimana dengan penelitian yang dilakukan di pesantren, tapi mengambil salah satu tokoh masyarakat yang memiliki peran gitu dalam mengembangkan pendidikan di masyarakat. Tuh, apakah boleh atau tidak boleh atau hanya khusus di pesantren saja gitu tokoh-tokoh pesantren. Nah, yang kedua, apakah boleh juga melakukan penelitian dengan mengambil objek tokoh masyarakat yang berperan di masyarakat gitu terkait tentang metode pendidikan yang ada di pesantren gitu. Terus apakah syarat khusus dalam mengambil salah satu tokoh masyarakat itu dalam sebuah penelitian? Adakah syarat khususnya gitu? Mungkin Bu Tati juga bisa nanti untuk menjawab pertanyaan penutup ini gitu. Kayaknya dia sedang menulis tesis gitu ya tentang pendidikan Al-Quran, tapi masih bingung gitu bagaimana cara mengambil sumber terkait tentang tokoh masyarakat, apakah boleh diwawancara padahal dia tidak ada di lingkungan pesantren gitu, tapi memiliki pengetahuan atau pendidikan, mengembangkan pendidikan di masyarakat gitu. Itu sih. Oke Pak, itu soalnya saya agak miris juga karena saya juga pendidik di sekolah swasta ya. Saya ingin melihat bagaimana perbedaan strategi kalau misalkan berhasil strategi yang dilakukan di pondok pesantren tadi gitu, kemungkinan saya bisa mengadopsi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haris. Kaitannya dengan metode pembelajaran di pesantren ya. Sejauh ini saya melihat pesantren Ashariyah itu pembelajarannya sebagaimana biasa di sana dengan belajar kitab, lalu kemudian umumnya juga eh, kurikulumnya juga sudah apa namanya paten sesuai dengan kurikulum kepesantrenan, begitu. Di sana ya perpaduan antara pembelajaran yang disampaikan kepada santri itu pada saat COVID-19 karena memang keadaannya tidak memungkinkan begitu. Nah, sebenarnya begini Pak, kita itu ketidaksiapan dalam metode daring itu dimanapun di pesantren maupun di sekolah-sekolah, baik sekolah swasta ataupun sekolah negeri, itu karena ketidaksiapan alat. Karena memang pada saat itu bahwa teknologi seperti HP itu belum pada memiliki. Nah, ketika menuntut kepada siswa, ya, kepada mahasiswa, nah itu seolah-olah mereka berat. Tapi kan sekarang ini itu sudah hal biasa. Banyak HP-HP yang boleh dikatakan bisa terjangkau. Nah, dalam keadaan kelengkapan alat, kelengkapan teknologi yang cukup, ya, maka pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan daring. Dan di pesantren itu, ya, di pesantren itu memang kalau yang saya lihat di Ashariyah itu semua santri-santrinya itu semuanya itu dalam satu apa namanya satu tempat, dan mereka itu yang namanya pesantren kan harus nginap Pak, harus nginap di sana ya, nginap, dan mereka penggunaan untuk teknologi juga di sana itu ya apa kurang
Karena pesantren yang dilaksanakan di rata-rata lah pesantren itu semuanya dalam satu bangunan mereka dikumpulkan, ya, boarding school begitu, sehingga penggunaan teknologi itu tidak terlalu menjadi, ya, andalan untuk digunakan. Makanya kan saya ngambil sampel di UIN Jakarta karena mahasiswanya kan tidak tidak mondok begitu, tidak tinggal di satu tempat. Nah, yang jelas yang kami cari di pesantren itu, ya, mereka memadukan antara pembelajaran dan pemberdayaan. Satu sisi mereka belajar, di satu sisi mereka juga diberdayakan sehingga menghasilkan suatu nilai ekonomi. Karena memang seluruh dari pesantren itu, santri-santrinya itu tidak membawa apa-apa dari rumah. Dia tinggal belajar di situ, tapi mau usaha. Di situ ada ternak lele, kemudian kambing, kemudian kerbau, kemudian ada jamur tiram, sampai kepada daur ulang sampah, sampai kepada pertanian. Nah, itu jadi yang mengerjakan adalah para santri itu. Yang mengerjakan para santri itu. Dan mereka begitu masuk, lalu kemudian kalaupun setelah setahun baru pulang begitu, tahu-tahu sudah jadi sarjana. Jadi orang tua itu lepas begitu. Nah, itu yang kami cari di pesantren itu. Kalau secara daring itu tidak dilakukan dalam keadaan yang COVID-19, hanya jarak gitu, hanya jarak yang dilakukan karena memang kontaminasi itu kan dari luar. Kalau dari dalam sendiri itu kan tidak ada masalah gitu. Makanya dari tiga tempat ini dengan prospek yang berbeda, dengan konsentrasi yang berbeda. Nah, lalu kemudian terkait tentang tokoh yang dijadikan sebagai orang yang ditentukan untuk menggali data, ya. Apakah seorang tokoh itu bisa untuk dijadikan sumber data? Ya, tokoh pesantren begitu. Ya, memang yang banyak lebih mengetahui kan ya pendiri, termasuk tokoh-tokoh di situ begitu. Sekalipun kita tentunya untuk memperkuat lagi ya dewan gurunya begitu, termasuk santrinya, tidak hanya seorang tokoh atau pendiri atau ketua, tapi untuk lebih memperkaya data itu digali ya dari tiga itu paling tidak, dari tokoh, dari pembina atau guru, dan dari santri. Apa sih syarat khususnya? Ya, syarat khususnya ya dia mengetahui begitu persoalan-persoalan terhadap yang kita teliti. Sekalipun dia seorang tokoh, akan tetapi lama di luar negeri misalnya, lalu kemudian tidak tahu apa-apa juga, nah, itu tidak mungkin kita bisa menggali sumber data itu. Begitu. Tidak mungkin kita bisa gali karena ketidaktahuannya. Begitu. Ya, saya kira itu kurang lebihnya karena banyak sekali tadi pertanyaannya sampai lupa saya apa namanya pertanyaannya. Ya, Pak Haris ya. Boleh, Pak. Boleh, terima kasih, Pak. Jawabannya nih, Pak Itam. Boleh?
Kalau ada yang masih ditanyakan, silahkan. Kalau tidak, eh, waktunya sudah hampir selesai. Jadi saya meminta untuk Bu Tati untuk memberikan Pak Hatta Arif. kesempatan. Sedikit Oh, Pak. Pak Hatta, Pak Hatta. Oke, Ya, sabar Maaf ya. ini Oke, putus ya. siap. Suaranya mungkin. Ya, terima kasih Pak Aris, Pak Ade, Pak Itang, Bu Tati, dan kawan-kawan semua. Ini diskusi yang menarik ya. Dan kalau lihat dari judul artikel atau penelitian punya Prof. Wawan dengan Pak Itang ini, memang saya terus terang awal membaca itu agak bingung gitu dilihat dari judulnya ya. Jadi mungkin saya dari sisi bahasa saja untuk judulnya itu barangkali bisa difokuskan ke satu titik yang tadi juga sebenarnya sudah ditanyakan oleh Pak Ade ya barangkali ya. Penelitian ini mau kemana? Ke arah mana? Ke arah ekonominya kah? Atau ke arah eh, pendidikannya kah? Kayak gitu. Namun memang sekarang ini di beberapa kampus sedang digalakan kajian interdisipliner gitu ya. Kajian interdisipliner yang mana kita sudah paham ilmu itu tidak mungkin berdiri sendiri. Tidak mungkin berdiri sebagai monodisiplin. Dia harus berhubungan dengan ilmu lain dalam rangka mencari solusi daripada masalah-masalah yang ada. Ya seperti kejadian beberapa tahun lalu tentang COVID itu sendiri. Kalau kita hanya murni melihat eh, eh, kejadian COVID itu dari sisi ya, tanpa dilihat dari ilmu kesehatan, saya kira pandemi ini tidak akan selesai-selesai gitu. Tapi dari adanya hubungan atau kerjasama antara kajian keagamaan plus kesehatan, akhirnya kita di Indonesia khususnya masyarakat lebih bisa menjalani kehidupan COVID ini dengan lebih, ya menurut saya cukup baik lah, cukup baik. Nah, saya kira untuk judul mungkin ini Pak Itang punten saya hanya mengusulkan saja ini. Sekiranya judulnya itu bisa diubah menjadi atau bukan diubah punten, hanya usulan saja ini. Judulnya menjadi meningkatkan kemandirian ekonomi syariah di tengah krisis COVID-19. Titik 2 judul kecilnya pendekatan pembelajar efektif di pondok pesantren apa tadi saya kurang dengarin karena putus-putus. Jadi di sini tetap kita fokuskan ke satu core studi ekonominya, namun dengan pendekatan pembelajaran efektif karena dilakukan di pondok pesantren. Karena kalau sekilas saya melihat judul dari Pak Itang itu, ya saya sendiri tidak tahu nih arah penelitian ini kemana, kecuali kalau kita memang baca langsung ya. Gitu saja mungkin Pak Aris, hanya urun rembuk sedikit, dan luar biasa Pak Itang penelitiannya cukup menarik sekali. Oke, terima kasih Pak Ade dan Bu Tati juga kawan-kawan yang lain. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatta sudah memberikan masukannya terkait judul ini ya. Sebetulnya ini judul pemancing. Kalau misalnya ini satu bahasan, akan tetapi dua eh, dua disiplin ilmu antara pendidikan dan ekonomi syariah, maka ini bisa dikembangkan menjadi sebuah kemandirian. Nah, tadi kemandirian ekonomi syariah dalam masa COVID-19 itu juga bisa, enggak. Bahkan kami ingin melihat ketahanan ekonomi syariah di masa COVID-19 juga bisa. Jadi sebetulnya ini bisa beranak pinak. Jadi satu bahasan ini bisa dibahas dengan yang lainnya. Dan benar apa yang dikatakan Pak Hatta, bahwa disiplin ilmu itu butuh disiplin-disiplin ilmu lainnya. Sebagaimana pembelajaran ini kan sebuah metode dalam masa COVID-19, ini harus memadukan antara ya pengajar, pendidik dengan ahli IT. Bagaimana tim IT itu sebagai jembatan untuk bisa menyampaikan
tujuan pembelajaran itu sendiri agar sampai kepada peserta didik kan lewat disiplin lain, termasuk ekonomi. Sekarang ini TikTok dihapus. Dulu kita sama TikTok itu tidak respect, apa sih itu pembelajaran online. Dengan mobile banking juga kita tabu. Apa iya bayar listrik pakai HP? Apa iya bayar ini pakai itu, segala GoPay dan lain sebagainya. Tapi sekarang TikTok itu dihapus, apa yang terjadi? Keluhan masyarakat dan lain sebagainya juga protes. Nah, begitulah banyak hikmah yang kita bisa tarik dari COVID-19 ini, sehingga semua kita bisa kaya, bisa berkah. Kalaupun itu ada persoalan mudarat dan ada persoalan ujian, itu semata ujian yang dapat meningkatkan keimanan kita dan menambahkan keilmuan kita. Baik, Terima Pak. kasih semua atas masukannya. Terima kasih kepada Ibu Tati, terima kasih kepada Pak Ade Jaya, terima kasih kepada Pak Haris, Pak Hatta, semua keluarga Baik, besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Wabillahi terselenggaranya acara ini kembali ke Studio 2. baik. Terima kasih Pak Itang. Dipersilakan Bu Tati untuk closing statement mungkin dari semua pertanyaan. 5 menit lah ya katanya. Kayaknya bukan closing statement ya. Apa ya? Saya malah apresiatif ya dengan teman-teman ini punya ada kegiatan seperti ini sangat konsisten sejak pandemi, dari yang membludak mungkin sampai yang sudah tinggal sedikit ini yang konsisten. Menurut saya banyak mesti ditiru nih teman-teman, yang pasti ini berdasarkan kecintaan ya. Memang dan bahwa memakai fasilitas meskipun sudah tidak ada pandemi, memakai fasilitas platform seperti ini nih memudahkan, misalnya saya menjadi punya teman lebih luas tanpa perlu saya secara fisik mungkin kesulitan untuk bisa ke sana ya. Jadi kalau saya secara pribadi terima kasih atas undangannya, terima kasih atas perkenalannya, dan selamat untuk Pak Itang ya, sudah mendapatkan banyak masukan, dan saya juga mendapat Amin. pelajaran dari sini gitu. Jadi Amin. selamat membentuk kembali untuk publikasi, dan prosesnya melelahkan, tapi ya itulah yang lain Amin. atau jalur yang kita pilih, memang itu kadang-kadang melelahkan. Amin. Ya. Nikmat tuh berasal dari lelah dulu memang. Iya Pak, ini jalur kita pilih Iya, akademik itu begitu. iya. Amin. Terima kasih panitia, Pak Haris, Pak Ade. Ya, saya sudah memberikan tadi masukan untuk paper satu lagi ya, melalui tulisan aja tadi udah ada kan orang yang nggak ada di sini, mudah-mudahan berguna. Sudah begitu saja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Salam. Tati. Terima kasih untuk Bu Tati sudah mau bergabung dan memberikan masukan kepada Pak Itang atau kepada kita terkait tentang metodologi atau bahkan paper. Baik, meningkat selanjutnya acara kita akhiri saja dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah, terima kasih Alhamdulillah. semuanya. Terima kasih Terima kasih. semuanya. Pak Ade, mohon maaf. Terima kasih Bu. Mari. Pak. Terima kasih. Saya pamit ya Bapak. Mari. Terima kasih Bu Ya. Tati sekali lagi. Ya.